akan bencinya beliau terhadap orang-orang yang menyembah atau beliau berlepas diri ya, dari perbuatan mereka ya, dan seterusnya. Nah, al-matbu'in, apakah sembahnya atau matbu' yang diikuti? Ya. Kalau ada yang diikuti berlebihan batasnya, itu tagut. Nah, masuk di dalamnya hukum yang diikuti atau guru terlalu diikuti melebihi Al-Quran dan Sunnah ya. Atau penguasa yang menginginkan diikuti dirinya lebih dari itu, maka ini bisa dikategorikan dalam kategori tagut. Atau muta', atau orang yang ditaati ya. Baik, ini tentang tagut disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dari definisi Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Setelah menjelaskan definisi tagut ya, dan tagut itu banyak. Iya. Tagut itu banyak. Jelas itu ukurannya tadi. Nah, itu ukurannya. Kemudian kata beliau memberikan rincian beberapa jenis tagut yang banyak terjadi di zaman itu. Kata beliau, wat-tawagit katsira. Dan tagut-tagut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Dan pentolan-pentolannya ada 5. Ya, pentolan tagut 5. 1. Iblis la'anahullah. Iblis, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Ya. Nah, mudah-mudahan dilaknat iblis jumlah pasir yang ada di bumi. La'natullah alaih. Ini iblis, big bossnya tagut. Waman ubida wa huwa radin. Yang kedua, tagut yang kedua, siapa yang disembah dan dia ridha. Siapa yang disembah dan dia ridha. Itu tagut yang kedua. Yang disembah dan dia ridha. Ini ingat ya, kait di sini ukuran dan dia ridha. Adapun kalau dia tidak ridha, dia tidak terhitung tagut. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, siapa yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya. Beribadah kepada dirinya. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmi al-ghaib. Siapa yang mengaku memiliki ilmu gaib. Nah, ini para dukun paranormal dan orang-orang yang sejenis dengannya. Kemudian, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Tagut yang kelima adalah siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Lihat, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Baik. Di sini tentang masalah berhukum kepada selain hukum Allah. Ini termasuk masalah yang butuh didetailkan. Pertama, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada rincian. Kalau dia berhukum, rincian yang pertama, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia meyakini, ingat ya, hitungannya keyakinan. Dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu boleh dipakai berhukum, dan dia meyakini atau dia meyakini selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah atau temannya hukum Allah, iya, sama, atau dia yakini lebih afdal, lebih bagus dari hukum Allah, dan seperti ini, bagian seperti orang tersebut dinamakan taghut, dikafirkan oleh Islam. Nah, iya. Kemudian yang kedua, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia tahu bahwa hukum Allah yang paling baik, ya, dan dia paham dirinya sekarang dalam keadaan bermaksiat, berhukum dengan selain hukum Allah, maka yang seperti ini tidak dikafirkan, tetapi hukumnya orang yang berdosa besar. Ya, karena itu sebagian hakim yang ketika memberikan hukum kepada manusia dengan selain hukum Allah, maka hakim ini dianggap disebutkan dalam hadis, hakim itu terbagi 3. 2 hakim di dalam neraka, 1 hakim dalam surga. Ya. Nah, siapa yang memberi hukum tanpa yang hak dan dia tahu yang benar, maka ini di dalam neraka. Salah satu yang disebut. Dia tahu, tapi memberi selain dari itu,
maka ini dalam neraka. Dan ada sebagian masuk ke dalam kategori dipaksa. Iya. Dalam kategori dipaksa. Sebagian penguasa di Pakistan, Diaul Haq, itu sudah siap menerapkan syariat Islam. Sudah ambil konsep dari Saudi Arabia. Ya. Menurut informasi mungkin ketika baru menerapkan hukum potong tangan, sudah didemo sama masyarakatnya. Ini Pakistan, negara Islam yang punya kebiasaan baik menghafal Quran. Kadang satu keluarga malu kalau ada anak laki-lakinya dan di dalam keluarganya tidak ada yang hafal Quran. Bersama dengan itu mendemo ketika diterapkan hukum Islam. Ini pelajaran untuk para politikus yang kerjanya tikus-tikusan. Untuk mencari kekuasaan dengan dalih ingin menerapkan syariat Islam, ya, apalagi bahlulnya seperti orang-orang Wahdah mengatakan darurat. Ya. Pelajaran bagi mereka. Ini sudah mampu, ini di atas sudah sampai ke kekuasaan. Kalian sekarang masih tikus-tikusan sampai ke kekuasaan. Ini sudah sampai ke atas. Tapi berhubung masyarakat belum bisa menerima, tidak bisa diterapkan. Karena itu saya katakan tadi, mereka hidup dalam angan-angan dan buayan di alam fata morgana. Ya, untuk meraih ke sana. Itu kalimat paling bijaksana itu. Tegakkan syariat Islam pada dirimu, akan tegak dengan sendirinya di muka bumi. Yakin itu. Kalau setiap muslim menegakkan syariat Islam pada dirinya, lahir sendiri insyaAllah. Bagaimana cara menegakkan syariat Islam itu pada diri manusia? Ya dengan mengajarinya ilmu agama. Itulah caranya yang ditempuh oleh para ulama ahli sunnah dari dulu sampai sekarang. Ya. Karena itu kita tidak bosan-bosan memang dengan acara seperti ini, mengajar ta'lim, daurah, ya. Terus untuk manfaat kepada umat. Tidak pernah sibuk memang, sibuk cari kursi kekuasaan. Memang kita tidak senang dan tidak suka, ya, tikus-tikusan untuk duduk di atas kursi. Nah, sebab itu adalah perkara yang terlarang dalam syariat dan bukan jalan Rasulullah SAW dan membuang waktu. Ya. Mereka katakan lambat kalau cara seperti itu. Mau sampai kapan kalian membina kalian? Kerjanya salah satu usul kasbus syubhat. Qala Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Ya, cuma itu aja kerja kamu, tidak ada lagi yang lain. Sampai kapan kamu mau seperti itu? Ya. Itu ucapan mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa ini adalah jalan Rasulullah SAW. Dan kita juga tidak ingin, tidak mengharuskan ketika berdakwah harus seperti Nabi misalnya 25 tahun, 23 tahun sudah seperti itu. Tidak juga. Kalau hasilnya kita tidak petik sepanjang kita hidup, maka paling tidak keturunan kita yang memetiknya. Jelas kita berusaha seperti jalan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan terbukti di banyak negara diterapkan tersebut mulai, alhamdulillah. Ya. Lihat bagaimana Saudi Arabia. Dan kita tidak membela siapapun, tapi itu adalah hak yang harus disampaikan. Ya. Bagaimana bagusnya penerapan Islam di sana. Dan tidak dilihat alim ulamanya kecuali duduk di halaqah dan di masjid, kemudian mengajari manusia. Dengan ini membina manusia, sehingga negaranya negara yang paling tentram. Iya. Walaupun belakangan ini banyak diusik oleh sekelompok orang yang benci terhadap negara Saudi Arabia itu, yang menyusupkan orang-orang dengan pemikirannya, melakukan peledakan dan seterusnya. Ya. Dan kadang sebagian, ya, asalnya dari orang Amerika sendiri, musuh-musuh Islam yang tidak senang. Dan lihat bagaimana dakwah Syekh Mukbil, cuma 25 tahun, rahimahullah. Yaman hampir setiap tempat engkau masuki ada di situ dakwah beliau. Berkah. Satu pemerintah pun tahu dakwah beliau dan tahu bahawa Syekh Mukbil ini orangnya tidak senang rebut-rebut kursi. Iya. Dia hanya sekedar ingin mengajari manusia kebaikan. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi berhukum kepada selain hukum Allah dirinci. Ya, seperti yang kita uraikan itu tadi. Nah,
Adapun mengganti hukum, penggantian hukum, asalnya hukum Islam, kemudian dia ganti dengan hukum kafir. Nah, bentuk penggantian di sini, kalau dia ganti secara mendominasi, dia ganti semua, maka ini dia hukumnya kafir keluar dari Islam. Sebab bentuk penggantian itu lain dalam bentuk berhukum. Iya. Nah, kemudian ada satu poin lagi yang orang-orang sering membawakan dalil sana sini dengan ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, dengan ayat ini mengkafirkan penguasa dari presidennya sampai tukang sapu di kecamatan. Ya, semuanya kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini salah penafsiran. Jawabannya dari beberapa sisi. Satu, kufur itu ada beberapa macam seperti yang kita sebutkan tadi. Ada kafir keluar dari Islam dan ada kafir tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan kita merinci tadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu berbeda-beda tingkatannya. Kemudian yang kedua, ayat ini umum. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, man, siapa saja, termasuk kamu yang berdalilkan kamu sekarang berhukum dengan hukum Allah atau tidak. Kalau tidak, kamu juga kafir. Ya. Kenapa pemerintah terus yang disikat? Nah, ini juga termasuk fikih yang harus dipahami. Ya. Ini pekerjaan orang-orang hizbiyin. Ya. Kalau jauh sebelum waktu pengkaderan atau waktu pendidikan, ya, seperti gaya Ikhwanul Muslimin, ya, waktu pendidikan ada hukum tagut, ini kita harus ganti dengan gini. Ya. Maksudnya tagut semua. Ini kafir, ini tagut. Dan begitu hari perebutan kursi paling depan. Ya. Walaupun harus mendatangkan penyanyi di acaranya. Na'udzubillahi minadh dhalalah. Itulah kemarin yang kita katakan maslahat dakwah itu di kalangan mereka. Kata Syekh Mukbil, bagaikan patung yang disembah. Ya, bagaikan. Seperti itu keadaannya, merubah betul. Karena itu hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Allah dan istiqamah di atas jalan para ulama as-salaf. Istiqamah di atas jalan para ulama as-salaf. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ya, kita terapkan hal tersebut dan tunggu saja. Kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Dan kita akan melihat hasil-hasil yang baik. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan insyaallah taala. Ya, kalau bukan hari ini, hari besok. Kalau bukan besok, lusa. Ya, kalau bukan dalam kehidupan kita ini, maka pada generasi kita. Nah, Allahul musta'an. Ya. Baik, kemudian kata beliau, setelah menjelaskan tentang tagut ini, maka beliau berkata, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini la ikraha fid din. Ya. Di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ayat ini mansukh tentang la ikraha fid din. Ya, sebab dimansukh dengan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya diperangi. Ya. Dan ada yang mengatakan la ikraha fid din, yang diinginkan adalah jizyah, membayar jizyah, itu membayar upeti. Sebab Nabi SAW terhadap orang kafir itu memberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama, mereka masuk Islam. Kalau tidak, maka bayar upeti. Kalau tidak mau, maka diperangi. Nah, atau bisa disebut dari sisi lain, ya, tentang itu masalah hukum dan bisa kembali kepada masalah orang per orang, memaksakannya untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tidak dipaksakan sebab dalil dari agama nampak jelas. Sisa dia kalau dia tidak melaksanakan, maka hukum-hukum akan berjalan atasnya. Ya. Dalam Al-Quran kemudian disebutkan dalam ayat, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nampak petunjuk dari al-ghayy, kesenangan-wenangan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir terhadap taghut, wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Kata Syekh, wa hada makna la ilaha illallah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Nah, terkandung dalamnya makna la ilaha illallah, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Kufur pada seluruh sembahan, kufur kepada taghut. Iya. Kemudian illallah, kecuali Allah. Itu yu'minu billah, beriman kepada Allah.
Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Itulah kalimat la ilaha illallah. Nah, kata beliau fil hadis, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salat wa darwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ya. Wa darwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Kata beliau, ra'sul Islam, ra'sul amri al-Islam. Ras itu artinya kepala. Ya. Mungkin kalau diterjemah bebas, inti segala perkara adalah Islam. Ya. Wa umuduhu as-salah. Tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan punuk paling tingginya, onta itu punya punuk, ya kan? Ada punuk onta, paling tingginya itu namanya dirwa. Ya. Punuk onta yang paling tinggi itu adalah jihad fi sabilillah. Nah, beliau tutup al-usul ats-tsalatsa ini dengan hadis yang kita dengarkan tadi, menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh hal tersebut. Dan Islam itu sendiri adalah tauhid, sebagaimana yang telah diterangkan. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian disebutkan salat dan jihad sebagai syariat dari syara'i al-Islam. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menutup risalah ini, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Mudah-mudahan Allah memberi selawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan memberikan salam kepadanya. Ini akhir dari risalah Salasatul Usul wa Adillatuha. Kita terangkan walaupun dengan agak ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan berkah dari pertemuan kita ini, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengarang kitab ini diberikan balasan yang baik dan juga dijadikan untuk kita bagian dari pahala dan balasannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surga yang merupakan negeri kenikmatan dan kehormatan. Innahu Jawadun Karim. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah penafsiran Syekh pada ayat pakaianmu bersihkanlah dengan membersihkan diri dari kesyirikan tidak keluar dari zahir ayat? Tidak keluar itu ya. Sebab kalimat membersihkan, taharah, sebagaimana yang telah kita uraikan tadi, taharah itu terbagi dua. Ada taharah hissiyah dan ada taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah untuk jasad, dan taharah ma'nawiyah, taharah ma'nawiyah. Ya, kalau ditafsirkan dengan dua penafsiran itu wajar, sebab terkandung di dalam makna dan itu bukan keluar dari konteks ayat. Saya pernah membaca stiker di atas PT yang berbunyi, jangan pilih partai syaitan, tapi pilih partai Allah, PKS. Bagaimana hukumnya orang yang membuat stiker atau orang yang mengeluarkan ide tersebut? Ada jahil tentang agama. Ya, awal kesalahan yang paling sederhana, merekomendasi diri sendiri. Nah, terlalu GR, terlalu pede. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladziina qila lahum, alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum, balillahu yuzakki man yasha." Tidakkah kalian melihat kepada orang yang merekomendasi diri mereka? Bahkan Allah sajalah yang merekomendasi siapa yang Allah kehendaki. Tidak boleh merekomendasi diri. Kemudian yang kedua, memberikan hukum kepada partai lain bahwa itu adalah partai syaitan. Dari sisi mana? Padahal semuanya partai. Ya, semuanya menyerukan sama. Semuanya mempunyai sifat partai yang tercela. Partai yang tercela, kelompok yang tercela, dalam Al-Quran dikatakan wala takunu minal musyrikin.
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Kan setiap orang kelompok bangga dengan apa yang miliki, sama bentuknya. Iya. Maka tidak ada kecuali hanya sekedar itu saja, ingin mengangkat diri, ya, dan ia sendiri jatuh di dalam kesalahan yang sama. Ya, wallahu musta'an. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'adhibu. Jangan kamu melarang dari suatu akhlak dan kamu sendiri melakukannya. Kalau kamu berbuat seperti itu, maka aib yang sangat besar akan menimpamu. Ya. Wallahu musta'an. Fatwa dari para ulama tentang bolehnya masuk partai-partai. Karena sebagian dari orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak yang masuk partai tertentu seperti PKS. Dan bagaimana hukum mengedarkan slogan partai? Hukum mengikuti acara-acara partai yang di dalamnya ada anasyid, apakah bukan suatu bentuk penentangan terhadap pemerintah? Jika tidak ikut partai, mohon dijelaskan. Ya. Sini saya berbicara tentang umum berkaitan dengan fatwa para ulama. Ya. Para ulama kita mengharamkan tentang pemilu secara dasar. Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil. Siapa yang mengatakan dari para ulama ini ada yang membolehkan, maka itu dusta. Satu. Kemudian yang kedua, dari para masyayikh, ya pembolehan secara mutlak ya. Siapa yang mengatakan ada dari mereka membolehkan secara mutlak, itu dusta. Kemudian yang kedua, sebagian para masyayikh memang memberikan syarat dalam kondisi darurat. Seperti Syekh Al-Albani ketika fiz di Aljazair, ada syarat-syarat beliau utarakan, walaupun beliau sendiri katakan harusnya kalian tinggalkan. Ketika beliau ditanya di sebagian majelis, maka kata Syekh, siapa yang bisa menerapkan syarat-syarat itu? Dan di mana bisa diterapkan? Itu hanya tertera dan disebut, dan tidak ada yang bisa menerapkannya. Nah, tidak ada yang bisa menerapkannya. Kemudian yang ketiga, ya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah juga ketika memberi syarat-syarat, kata beliau syarat-syarat ini sangat berat. Dan yang mengukur syarat ini sudah ada atau tidak, itu bukan setiap orang, tapi adalah ahli ilmu, orang-orang yang berilmu yang mengukurnya. Ya. Jadi bukan ukuran setiap orang. Wallahul musta'an. Dan memang pada sebagian kelompok, kalau dalam masalah seperti ini, cari fatwa para ulama ahli sunnah. Ya. Oh, syekh ini membolehkan, syekh ini membolehkan. Ambil dari fatwanya ahli sunnah. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan, tidak mendukung gerakan mereka, maka fatwanya dicampakkan di tong sampah. Ya. Naudzubillah. Ya. Dan sebagian partai pandai berdusta. Seperti Wahdah, pandai dia berdusta, mengatasnamakan Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Saya punya selebaran mereka dulu tentang masalah pemilihan dan katakan ini fatwa Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Kemudian dia tentukan partai-partai yang dipilih. Ya. Harusnya pilih partai ini. Nah, itu pun ketika saya ketemu dengan salah seorang dari mereka, saya tanya, apa nih ya? Timpang jawabannya. Saya dekatkan, oh mungkin anu yang Anda maksud, irtikab akhafud dararain. Oh iya, itu sudah. Itu sudah yang diinginkan. Masuk ke situ karena menunggangi bahaya lebih sedikit. Bagaimana itu? Sekarang bahayanya kalau kita tidak masuk, bahaya kita ini. Ya. Orang-orang selain Islam kalau berkuasa akan menghancurkan kita umat Islam. Itulah yang saya katakan, penakut orang-orang yang berpikiran seperti ini. Ya, terlalu tinggi was-wasnya syaitan pada dirinya. Nah, ya. Ini bahaya katanya.
Kalau begitu ini darurat keadaan, ya kan? Darurat. Amin. Ya darurat. Ini bahaya besar. Kalau kita masuk ke partai, memang terlarang masuk partai itu, banyak kesalahan. Ya, ikut dalam parlemen hukum-hukum tagut memang kita tahu. Ya. Tapi ini darurat. Nah, sekarang ditimbang katanya. Nah, karena ini bahaya, ini juga bahaya, maka kita ambil yang paling sedikit bahayanya, yaitu ikut berpartai. Nah, itu dalihnya. Coba lihat ya pandainya, ambil kaidah para ulama lagi. Dan mereka nggak tahu bahwa para ulama ketika menyebutkan kaidah ini, bolehnya melakukan sesuatu yang ada dua masalah diambil yang paling ringan, itu disyaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaknya maqsadat yang dikerjakan itu lebih ringan daripada maslahat yang akan tercapai. Ya. Lebih ringan. Nah, tapi sekarang ini enggak. Ya. Maslahatnya kadang dia hanya ingin sampai ke kursi saja, di DPRD saja. Untuk itu dia telah mengorbankan agamanya dan telah mengorbankan banyak orang. Ya. Masalah apa di belakang itu? Ya. Untuk jadi presiden, sampai sekarang juga dia tidak pede terhadap dirinya. Tidak yakin. Kan begitu? Ini yang pertama. Jadi syarat pertama saja tidak terpenuhi. Syarat pertama, maslahatnya itu harus lebih besar dari mafsadat yang dikerjakan. Mau dikerjakan sedikit. Kemudian syarat yang kedua, maslahatnya hakikiyah, la wahmiyah. Maslahatnya pasti tercapai. Kalau dia masuk pasti tercapai maslahat itu. Bukan maslahat wahmiyah, bayang-bayang saja. Mungkin tercapai, mungkin tidak. Sekarang saya tanya, ya demi Allah saya tanya sama antum. Itu hakiki atau wahmiyah? Hah? Pasti tercapai atau tidak? Tidak ada yang bisa memastikan bahwa dirinya menang. Ya. Ya kan? Kalau begitu wahmiyah, tidak terpenuhi syarat kedua. Syarat yang ketiga, tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Ya, ini syarat hilang lagi. Sebab tidak bisa terpenuhi di sini. Mana jalannya Rasulullah SAW? Ya. Mana jalannya Rasulullah SAW seperti yang kita uraikan tadi? Nah, yang jelas itu cuma auham. Ya Allahul Musta'an. Tentang situs internet www.salafi.org, tentang pembagian ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, yaitu ustadz-ustadz yang dapat dipercaya dan tidak dipercaya. Masya Allah. Dan pembagian lainnya, yang mana tidak satupun ustadz dari Makassar yang masuk dalam kategori di atas. Iya. Salafiyah itu jubah yang diperdagangkan sana sini, atau dia suatu merek produk yang dicaplok ada satu kelompok saja. Iya. Nah seperti itu salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah dengan kriteria dan ciri. Siapa yang berciri dengannya, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah salafi. Iya. Walaupun dia menggembar-gemborkan bahwa dirinya salafi, kalau perbuatannya berbeda dengan ucapannya, maka hadza laysa bi salafi. Bukan salafi. Dan seperti itu. Dan untuk mengatakan salafi, tidak harus ada pengakuan seperti orang-orang bahlul seperti ini. Ya. Ini orang-orang yang menulis di Salafi.org, kebanyakannya orang-orang juhal, musyrikunnya, tidak paham agama, punya hamasa. Dan beberapa orang yang merupakan staf-staf di Lazhar dulu, juga banyak terjadi kesalahan karenanya. Nah, kemudian saya dengar juga dari sebagian orang, katanya di situ ini deretan nama ustadz-ustadz yang terpercaya, gitu. Tidak ada hubungan dengan At-Turab, tidak ada hubungan dengan Haramain, tidak ada hubungan dengan apalagi Darul Bir, ya. Dan mereka punya hubungan dengan ulama. Ya, Masya Allah. Disebut nama-namanya. Baik. Ya. Ini juga menyelisih hakikat. Sebab yang disebut semua nama mantan laskar. Dan saya tetap mengatakan bahwa mereka salafiyun. Ya. Kecuali beberapa orang yang telah kita uraikan tentang jeleknya akidah dan manhajnya, dan bagaimana
ia adalah dai fitnah yang menyebarkan kerusakan di tengah umat, seperti Luqman bin Abduh Askari dan yang semisal dengannya. Saya terangkan hal tersebut. Nah, tentang masalah kalau dikatakan lepas dari Syiah Taurat, mereka tidak lepas wallah dari Syiah Taurat. Saya tahu persis di Ambon itu mereka dapat bantuan dari Syiah Taurat. Bahkan ketika acara Idul Adha mau korban bikin proposal untuk sapi-sapi yang ingin disembelih di setiap tempat dan dikirimkan kepada orang Syiah Taurat yang namanya Bukhari Muslim. Namanya begitu ya, Bukhari Muslim namanya. Ya. Saya tahu persis itu. Dari mana mengatakan selamat dari Syiah Taurat? Ya. Cuma mereka kaum yang tidak adil dalam memberi hukum. Ya. Mereka melampaui batas. Apa bentuk yang ditegur dan dikritik oleh para ulama berkaitan dengan Syiah Taurat, Haramain dan seterusnya? Ya. Kemudian yang kedua, harus dibedakan antara orang yang diberi bantuan dan orang yang punya hubungan dalam bentuk loyalitas kepadanya. Kalau sekedar bantuan saja, Syekh Mukbil tidak melarang hal tersebut. Kalau sepanjang bantuan tersebut tanpa syarat, tidak mensyaratkan apapun. Kemudian yang kedua, orang yang diberi hatinya tetap kuat. Jangan karena diberi akhirnya keok, condong, diam melihat kemungkaran mereka. Tidak. Iya. Ini syarat-syarat yang disyaratkan. Karena itu ini dari perbuatan bentuk-bentuk yang zalim seperti ini. Nah, dan ingin memecah dakwah salafiyah dan masih ada terdapat bibit-bibit hizbiyah nampak mewarnainya. Karena itu hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tidak bersedih hati. Tidak disebutkan. Iya. Nah, dan juga tidak merasa beruntung kalau disebut oleh mereka. Ya, wallahul musta'an. Bagaimana mau merekomendasi sedangkan mereka sendiri majruh, orang-orangnya penuh dengan cacat sana sini. Iya. Wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nas bit-tuqa. At-tabibu yudawi wat-tabibu maridu. Selain orang yang bertakwa, memerintah manusia supaya bertakwa. Dokternya mengobati dan si dokter sendiri sakit. Ya, tidak beruntung yang seperti ini. Ya, wallahu subhanahu. Bagian spanduk partai bertuliskan, walaupun langit runtuh, saya tetap di P3. Apakah ini termasuk syirik? Ini pertanyaannya ilmiah ya, bukan ingin mengoreksi dan seterusnya. Dan seperti ini tentunya dipahami salahnya. Ya. Nah, dipahami salahnya. Dan ya, saya kira tinggalkan saya ya, terlalu malu gitu. Kain memisbilkan kain karena terpaksa mengikuti aturan perusahaan di tempat kerja terkena hukum, tapi di luar jam kerja tidak musbil. Bagaimana hukumnya? Ini kemarin sudah kita terangkan. Isbal itu termasuk perkara wajib. Tidak boleh karena masalah kerja dia takut kemudian. Iya. Nah, harus dia potong semua kainnya. Kemudian kalau ditanya kenapa kamu muslim, bilang saya tidak punya kain kecuali ini. Ya. Selesai. Atau dia terangkan baik-baik. Ya. Saya bukan ingin menyelisih dan seterusnya, tapi saya prinsip agama seperti ini. Insya Allah itu lebih bijaksana. Ya, lebih bijaksana di dalam hal ini. Ya. Adapun masalah hukum, darurat atau bukannya, seperti rincian yang kita sebut tadi, kita sebut kemarin. Kalau dia memang mampu atau punya usaha lain, ya, maka harusnya dia tidak boleh merendah dalam hal ini, atau dia harus mengalah dalam hal ini. Nah, tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat dia tidak ada lain kecuali itu, ya maka darurat itu pintunya luas. Allah Taala alam. Bagaimana hukum berzanji pada acara akikah atau lainnya? Dan bagaimana solusinya? Ya. Berzanji itu dengan ritual yang ada di tengah masyarakat untuk acara-acara tertentu itu adalah perkara bid'ah. Berzanji itu sendiri sirah perjalanan Rasulullah. Kalau ingin baca sirah, baca buku-buku sirah lebih banyak daripada janji. Ya. Lebih tebal, lebih bagus, lebih mungkin, lebih kuat. Nah, kan begitu. Kenapa harus ada ritual khusus? Ya. Setiap Jumat dibaca. Kalau yang berangkat haji diperzanjikan tiap malam. Ya. Ini adalah kebiasaan yang salah. Solusinya, tinggalkan hal tersebut, selesai. Ya.
Sebagaimana telah kita terangkan tadi, sunnah itu ada dua, ada dengan mengerjakan dan ada dengan meninggalkan. Apa yang tidak ada tuntunan, kalau dia tinggalkan, dia di atas sunnah. Dia di atas sunnah. Nah, kalau masalah akikah, itu ada tuntunan-tuntunan dalam syariat. Dalam masalah akikah, sembelihkan kambing, ya, kemudian dipotong rambutnya, ada tuntunan-tuntunan tersendiri. Nah, agak panjang kalau dirinci. Dalam agama, bukankah dalam agama ayat afala ta'qilun? Ya benar, afala ta'qilun. Ya, tapi akal itu yang disebut dan saya juga kadang keceplosan kalau menunjuk akal ke kepala. Dan sebenarnya akal letaknya di dalam dada asalnya. Ya, letaknya di dalam dada. Ya, apalahum am lahum qulubun ya'qiluna biha? Apakah mereka punya hati? Mereka berakal dengannya. Hati berakal dengannya. Jadi asalnya yang berakal itu adalah hati. Nah, baik. Syariatul Islam tidak menafikan fungsinya akal. Syariat Islam, ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini berada di pertengahan dalam masalah akal. Pertengahan antara dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang lebih mendahulukan akal. Dari kalangan Mu'tazilah, Al-Jahmiyah dan Ahlul Kalam, Ahlul Filsafat. Orang-orang ahli filsafat. Ya, apa yang bertentangan dengan akalnya dia tolak. Apa yang bertentangan dengan akalnya dia tolak. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian ahli sunnah juga berada di antara kutub, berada di tengah, ya, kutub ekstrem yang lainnya orang-orang sufia, yang akalnya sama sekali tidak dipakai. Orang-orang sufi tidak pakai akal. Kalau dia pakai akal, sufi dari golongan At-Tijaniyah, dia katakan siapa yang ketemu dengan Ahmad At-Tijani, dia pasti masuk surga. Ya. Kalau dia pakai akal sehat, ya, kalau dia pakai akal, punya akal, ya pasti dia akan tinggalkan aliran ini, ya kan? Kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah mengatakan siapa yang ketemu saya masuk surga? Ya, Ahmad Tijani hebat sekali. Siapa yang ketemu masuk surga? Ya. Nah, tapi ahli sunnah mengatakan akal itu dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi bukan untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal itu pengikut, dia ikut, dia dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, berfikir tentang ayat-ayat Allah, ya, ciptaan Allah, ya, berfikir, tapi semuanya masuk dalam batasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dimaklumi bahwa ada dari perkara akal tidak bisa sampai kepadanya. Ya. Ruh saja, setiap orang tahu dia punya ruh, ya kan? Tapi apakah akalnya bisa mencerna bagaimana ruhnya? Menunjukkan bahwa dari sisi ini akal tidak punya andil apapun. Nah, dia harus tahu nusus asy-syara' dalam hal ini. Ya wallahu al-musta'an. Apa hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim? Ilmu, kalau ditanyakan secara umum berarti diinginkan ilmu agama. Sebab asal penggunaan kalimat ilmu itu untuk ilmu agama. Hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang diwajibkan? Ilmu yang mengangkat kewajiban-kewajibannya. Dan namanya setiap muslim ada kewajiban padanya. Dia harus tahu bagaimana menyembah Allah. Ya. Kemudian dia harus tahu bagaimana cara salat, bagaimana dia mengeluarkan zakat, bagaimana berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia punya kemampuan untuk haji, ini kewajiban-kewajiban. Maka dia harus punya ilmu secara global tentang masalah tersebut. Ya, dia harus tahu bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana tawakal kepada Allah, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, apa saja yang merupakan kesyirikan bisa membahayakan keimanan kepada Allah. Harus tahu cara salat, ya. Kemudian bacaan-bacaan dalam salat, harus tahu cara berpuasa yang benar, ya. Ini ilmu-ilmu wajib dipelajari, ya. Wajib dipelajari. Dan kalau dia tidak mempelajarinya, kurang dalam hal ini, padahal dia mampu, maka dia berdosa. Ada punya lainnya, maka hukumnya adalah suatu hal yang sifatnya sunnah muakkadah, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah apabila sebagian dari kaum muslimin telah mempelajarinya, maka gugurlah atas sebagian yang lainnya. Yang jelas ilmu itu punya keutamaan yang sangat besar bagi setiap muslim.
cukuplah keutamaannya ya tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilm darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya, ini keutamaan ilmu. Karena itu nasihat saya pada diri saya sendiri dan kepada seluruh hadirin, hendaknya kita semua bersemangat untuk menimba ilmu. Kadang faedah kecil, manfaat kecil dari ilmu betul-betul mewarnai dan membahagiakan kita dalam satu kehidupan. Ya, celakalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mendapatkan ilmu, tapi dia sendiri tidak memanfaatkan hal tersebut. Dan orang-orang yang di atas pundaknya masih ada kewajiban-kewajiban dan dia lalai untuk mempelajari ilmu tersebut. Iya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apakah boleh laki-laki sholat di rumah? Tidak boleh. Kalau laki-laki sudah balik, tidak sakit, sehat dia, tidak ada udzur, ya tidak boleh dia sholat di rumah. Wajib hadir di masjid sholat berjamaah 5 waktu. Ya, bukan di sholat maghrib saja, sholat isya saja atau sholat subuh saja. Kalau duhur asar tidak hadir. Tidak, pada semua waktu. Kapan dia mendengar adzan, maka wajib dia sholat di masjid. Ya, di masjid atau di musalla yang merupakan tempat-tempat pelaksanaan sholat. Apakah dengan tidak ikut pemilu sebagian dari bermaksiat kepada pemerintah? Tidak benar itu. Ya. Kita taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang apa? Hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Kalau diperintah untuk maksiat, maka kita tidak lakukan. Ya, dan pemilu itu adalah perintah maksiat. Kenapa? Sebab tidak ada dasarnya dalam syariat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Adapun kita kaum muslimin, siapa saja yang menjadi pimpinan kita, kita mendengar dan taat kepadanya. Ya. Kan begitu. Tapi ikut di dalam sistem yang salah, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Nah, kenapa tidak dibenarkan? Sebab di dalam pemilu tersebut, ya, selain dari pemilu ini adalah produknya orang-orang kafir, ya, tidak dikenal dalam umat Islam cara pemilu. Dalam Islam itu pemilihan kekuasaan adalah cara yang paling sederhana dan cara yang tidak ada ribut sana sini, kemudian cara yang tidak makan terlalu banyak biaya. Ya. Dalam syariatul Islam, kita lihat bagaimana pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Hanya berkumpul di Saqifah saja para sahabat, sebentar terpilih Abu Bakar, selesai. Iya. Sebagian dari para sahabat yang memilih Utsman bin Affan hanya ahli syura, 6 orang saja yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Tidak ribut-ribut. Iya. Nah, demikian cara pemilihan di dalam syariatul Islam, mudah dan sederhana. Iya. Dan bentuk-bentuk pemilu selain dari apa yang saya katakan tadi, ya, yang sifatnya kebiasaan orang kafir dipakai oleh kaum muslimin, ini sudah kesalahan berikutnya. Apalagi dalam pemilu itu, suara orang yang berilmu sama dengan suara orang yang jahil. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, wala hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di dalam pemilu, suara orang yang salih itu senilai dengan suara pezina, penjudi, peminum khamar, sama harga suaranya. Ya, kamu satu, sana juga satu. Ya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang fasik? La sama, la yastawi. Ya. Dan ini disamakan, sudah menyelisihi banyak masalah. Kemudian disamakan suara laki-laki dan perempuan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya. Dan banyak lagi sisi-sisi kerusakan pemilu itu. Yang jelas, hendaknya umat Islam sibuk dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan bagi mereka. Kalau ingin baik, doakan kebaikan untuk penguasa. Mudah-mudahan mereka baik, ya, dan bangsa kita juga baik. Ya. Bukan mencaci maki penguasa di sana sini, ribut, mengkritik penguasa, ini antek-anteknya itu, ini pekerjaannya ini dan itu. Ya. Bukan itu yang dituntut. Tapi
Kalau dia adalah muslim yang baik, menghendaki kebaikan untuk dirinya dan umatnya, dan kepada kaum muslimin secara umum, dia doakan untuk penguasa. Kemudian sisi yang kedua, orang-orang menyangka ikut pemilu seperti ini wajib dan harus darurat katanya. Sebab kenapa? Kalau kita salah pilih pimpinan, kita yang bahaya. Ya. Dan ini adalah pemahaman yang goblok dan tolol. Begitu kasarnya. Ya. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi bukan yang dilihat, sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah pimpinannya, bukan itu. Dikatakan. Jadi sibuk-sibuk pimpinan harus perbaiki, pimpinan harus padahal dirinya sendiri konyol. Iya. Maksiat di sana sini, dianya sendiri tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak benar ibadahnya, jauh dari ilmu syariat. Bagaimana bisa dikasih pimpinan yang baik? Karena itu orang yang berpikiran dengan pemikiran yang jernih, orang yang ingin berdakwah di jalan Allah dengan jalan yang baik, maka hendaknya dia mendidik kaum muslimin dengan pendidikan yang baik. Iya. Mendidik kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai jalan para ulama salaf. Bukan mengumpulkan mereka di atas suatu partai atau mengumpulkan mereka, memecah belah mereka, kemudian menyibukkan mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini jelas kita sendiri, sebagaimana yang saya telah sebutkan, dari sisi hukum seperti itu. Dan kita siapapun yang menjadi pemimpin, maka kita umat Islam punya kewajiban taat kepada penguasa. Kalau penguasanya Muslim dan penguasanya memerintah di dalam kebaikan, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Ini adalah prinsip umat Islam dalam masalah ini. Ya, Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bermanfaat untuk seluruh hadirin, dan kita harapkan manfaat yang sangat besar, khususnya di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan fitnah, dan seorang Muslim butuh pijakan-pijakan yang kuat. Nah, dengan harapan kita memohon semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberi taufik dan inayah dan senantiasa dikuatkan oleh jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.